PT lah. Alasannya apa? Lembur. Ada duitnya. Kalau kerja bakti ya semangat tapi nggak mau dikasih. Kerja bakti ada kopinya. Betul ya? Main kerja bakti. Gak dapat duit. Kerja bakti ya semangat tapi kalau dikasih lembur kayaknya nggak mau. Kuat, paling kuat kerja bakti ya 15 menit, 30 menit lah ya. Tapi kalau sampai 5 jam, 6 jam susah. Apa alasannya? Karena tidak ada yang bisa diharapkan secara langsung menurut pikiran dan hati kita, betul. Betul. Tapi kalau kerja di PT, harapannya jelas. Akhir bulan atau awal bulan kita akan mendapatkan upah. Makanya pergi pagi pulang malam juga ya semangat. Bukannya betah tapi butuh. Pertama udah gak betah sebenarnya. Tapi karena butuh ya maksain kerja di PT. Karena yang namanya kerja paling betahnya 3 tahun, 4 tahunan. Udah 5 tahun ke sana biasanya udah agak bosan, jenuh. Tapi giliran udah dapat gaji tiap bulan mah semangat lagi biasanya. Nah cicilan biasanya yang bikin semangat. Kalau nggak punya cicilan biasanya kurang ada dorongan. Karena ya punya uang berapapun orang kita nggak punya utang, nggak punya cicilan. Tapi kalau punya cicilan, dikejar terus ya sama cicilan. Jadi biasanya setiap manusia itu akan susah melakukan sesuatu kalau tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya. Nah, kalau misalnya menurut agama seperti ini, kita mau doa mau enggak, tidak akan bisa mempengaruhi oleh Allah, tidak akan bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah dan tidak merubah keputusannya. Kira-kira masih semangat untuk berdoa enggak? Kayaknya enggak. Betul. Kalau seandainya menurut agama, Allah tidak bisa dipengaruhi dengan doa kita. Keputusan yang Allah buat tidak akan bisa dirubah dengan doa kita. Misalnya menurut agama seperti itu. Kemungkinan setiap manusia tidak mau berdoa karena menurut pikirannya, ngapain doa gitu ya? Orang Allah nggak bakal merubah keputusannya, walaupun kita banyak doa. Betul nggak? Pasti begitu. Kalau misalnya menurut agama masuk surga itu bukan karena amal. Kita mau amal mau enggak, kalau sudah ditakdirkan sama Allah masuk surga, ya masuk surga. Kita mau amal mau enggak, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ya masuk neraka. Misalnya, kira-kira masih mau sholat enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, makanya ada lagunya kan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau apa beribadah apa bersujud kepadanya? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Terus sebenarnya apa dan bagaimana? Ya yang sebenarnya itu tadi, doa kita tidak bisa mempengaruhi Gusti Allah. Karena Allah bukan makhluk yang selalu iba ketika melihat orang menangis. Kalau kita makhluk, kalau lihat orang nangis pasti iba. Kalau nggak iba, kurang normal biasanya. Kalau lihat orang yang lagi menderita dapat musibah pasti kita iba. Tapi kalau Allah enggak, Allah tidak akan terpengaruh dengan keadaan kita mau nangis mau enggak itu. Allah ya tetap dengan keputusannya. Jadi benar bahwa Allah itu tidak bisa dipengaruhi. Sepakat nggak?
Sepakat nggak kira-kira? Harus sepakat. Karena kalau enggak, misalnya kita punya keyakinan Allah bisa dipengaruhi oleh kita, baik dengan doa kita maupun dengan ikhtiar kita, maka kita telah mengkerdilkannya, telah melemahkan Allah. Kita telah melemahkan Allah. Padahal kita mengakui bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in Qadir. qadir. Allah itu maha kudrat. Kalau kita menganggap Allah bisa dipengaruhi oleh kita, baik dengan pekerjaan kita, tangisan kita, doa kita, maka seolah-olah kita sedang melemahkan Gusti. Ya Allah. Nah, kalau Allah sudah dilemahkan, maka tidak akan layak menjadi Tuhan kita. Masa kita punya Tuhan yang lemah? Kalau Allah lemah, dia tidak akan bisa menolong. Sepakat ya, masuk ya? Masuk. Jadi Allah tidak bisa dipengaruhi oleh kita, baik dengan doa, ibadah, pekerjaan kita, tangisan kita, atau apapun. Ya Allah tetap tidak akan bisa dilobi. Kalau kita kan bisa dilobi, masih bisa. Pasti ada kelemahannya masih. Sehebat apapun misalnya nggak bisa dilobi, sama istrinya mah pasti bisa dilobi. Ya, segarang apapun suami laki-laki di lapangan, di luar rumah, di dalam rumah pasti kalah sama istri. Kalahnya bukan karena takut, tapi karena menghargai. Seperti Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar kan terkenal dengan ketegasannya, garang. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang mempunyai masalah di rumahnya dengan istrinya. Jadi istrinya galak, selalu mengalahkan si suaminya ini. Si suaminya nggak bisa paham. Akhirnya curhat si sahabat ini kepada Sayyidina Umar. Pas masuk, baru dia mau cerita, istri Sayyidina Umar ngomel-ngomel ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diem nggak ngomong apa-apa ya. Kelihatan takutnya. Si sahabat ini kemudian tidak melanjutkan curhatannya. Kenapa? Aku sudah tahu ternyata sama-sama setiap kali kita takut sama istrinya. Jadi ngapain saya curhat? Orang sama-sama takut sama istrinya. Sepakat kan? Sepakat ya. Sehebat apapun, setegas apapun, segarang apapun, manusia pasti punya kelemahan. Oleh si ini nggak bisa dilobi, oleh si ini nggak bisa dilobi. Oleh satu orang misalnya, siapapun itu pasti ada yang bisa melobi. Tapi Allah tidak akan seperti itu, dan tidak boleh seperti itu. Karena sekali Allah bisa dilobi, bisa dipengaruhi, berarti sama dengan kita, dengan makhluk. Ngapain jadi Tuhan kalau sama dengan makhluk? Sini kita harus benar-benar menyadari, jangan ada akidah, iktikan bahwa Allah bisa dilobi, bisa dipengaruhi oleh kita, baik dengan pekerjaan, doa, ibadah dan sebagainya. Setelah kita tahu nih bahwa Allah itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dilobi, jangan sampai seperti kita kerja bakti. Ikhtiar kita tetap seperti kita kerja di PT. Paham nggak? Artinya jangan sampai ketika kita yakin kita punya akidah yang baik, kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk, oleh kita, oleh doa kita misalnya. Maka jangan sampai dalam pikiran kita mempunyai pemikiran bahwasannya ngapain atuh doa. Kalau ternyata Allah tidak bisa dipengaruhi oleh doa kita, jangan. Artinya jangan sampai doa kita berhenti. Karena keyakinan itu pasti di awal akan membuat kita jadi lemah.
akan membuat kita menjadi tidak semangat untuk melakukan doa. Kepikiran nggak? Sepakat nggak? Coba kalau Bapak punya keyakinan bahwa Allah itu tidak bisa dipengaruhi dengan doa. Kalau takdir Allah sudah ada, kita mau doa sekuat apapun, sebanyak apapun, sesering apapun, ketentuan itu tidak akan bisa dirubah. Pasti akan timbul perasaan ya, udah jangan doa, ngapain doa gitu. Pasti akan berkurang semangat. Seperti tadi pekerjaan kerja bakti yang tidak ada upahnya. Terus kenapa kita harus berdoa? Kalau toh memang ternyata Allah itu tidak bisa dipengaruhi dengan doa kita. Karena Allah memerintahkan doa kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Ud'u bil amar. Bil amar itu menandakan perintah. Ud'u, berdoalah kalian nih kepadaku. Astajib lakum, maka kami akan mengijabah doa kalian. Jadi pada saat kita berdoa, niatnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya itu, kita akan tetap semangat berdoa. Walaupun kita punya keyakinan dengan doa kita, tetap Allah tidak akan merubah keputusannya. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa kita harus sholat? Kalau toh ternyata sholat ini tidak bisa menjamin kita masuk surga, karena Allah memerintahkan sholat. Jadi akidah kita tetap lurus bahwa Allah tidak bisa dipengaruhi dengan sholat kita. Jasad kita dibimbing oleh syariat untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tidak punya ilmu syariat, ngaji hakikat saja, mempunyai keyakinan yang bagus tentang Allah, maka kita tidak akan mau bersyariat. Ada orang yang bertauhidnya kuat, tapi nggak mau sholat. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada, karena mereka mikirnya ngapain sholat? Orang sholat nggak sholat, Allah sudah menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Sehingga mereka nggak mau sholat. Cukup ingat saja kamu. Mereka lupa bahwa mereka itu punya jasad. Jasad ini diaturnya oleh syariat. Mana syariat itu? Yaitu diantaranya perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Ada juga orang yang ngaji syariat tapi nggak ngaji hakikat. Dia selalu sholat tiap hari, tapi keyakinannya rusak. Dia menganggap dengan sholatnya bisa masuk surga. Ada juga malah yang lebih parah, dia menganggap dengan sholatnya bisa banyak rezeki. Dia menganggap dengan sholatnya bisa laku dagang. Dia menganggap dengan sholat ini bisa itu. Keyakinannya. Sehingga dia rajin terus bersyariat. Tapi hakikatnya rusak, akidahnya rusak. Kalau kita, mana yang dipakai? Syariat hakikat. Kita punya jasa, diperintahkan oleh Allah, sholat kamu. Sholat. Akidah ditanya oleh Allah, apakah sholat kamu bisa mempengaruhi kamu masuk surga atau tidak? Enggak, jawab oleh hakikat, oleh batin kita. Enggak. Karena yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah Subhanahu. Paham? Nah, di sini kita punya kewajiban untuk melaksanakan syariat dan hakikat. Kalau itu sudah dijalankan dua-duanya, saya yakin dunianya itu akan semakin bagus. Syariatnya, ikhtiarnya akan semakin bagus. Kenapa kadang-kadang kita semangat dan tidak? Usaha kadang semangat, kadang enggak. Kerja kadang semangat, kadang enggak. Urusan duniawi lah, setiap urusan duniawi kadang kita semangat, kadang enggak. Karena kemungkinan akidah kita kurang lurus, sehingga kan mudah dipengaruhi dengan situasi.
Misalnya dagang. Kadang semangat kalau lagi apa? Lagi nggak laku, rame. Tapi kalau nggak laku, lemas, ngegedok di hati. Kenapa bisa begitu? Karena kita menganggap bahwa dengan dagang maka kita akan dapat rezeki. Kalau nggak dagang, nggak bakal dapat rezeki, nggak bakal dapat uang. Jadi dagang ini dianggap oleh kita punya pengaruh. Nah, anggapan ini yang membuat kita jadi fluktuatif, kadang kuat, kadang semangat, kadang lemes. Kok bisa begitu? Karena anggapan tadi. Oh, dagang bisa membuat kita banyak uang, giliran gak laku, jadi lemas karena anggapannya seperti itu. Bisa dimana? Bisa kan? Atau misalnya obat dianggap oleh kita punya pengaruh untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Pada saat minum obat nggak sembuh-sembuh, kita akan kecewa. Obat apaan ini? Kata orang mujarab, ternyata nggak mujarab. Sampai kita marah-marah, kecewa. Kenapa? Karena anggapan kita yang salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan kewajiban dohir, yaitu syariat dijalankan seperti dagang, itu kan kewajiban. Kerja kewajiban, minum obat kewajiban ketika kita sakit. Nah, supaya tidak mempengaruhi terhadap diri kita, maka akidah kita harus diluruskan. Obat, kita minum obat bukan karena menganggap obat ini bisa menyembuhkan, tapi minum obat niatnya menjalankan perintah. Dagang bukan menganggap kita kalau nggak dagang nggak dapat rezeki, bukan, karena Allah yang ngasih rezeki. Terus kenapa kita dagang? Menjalankan perintah Allah. Maka pada saat laku alhamdulillah, enggak laku alhamdulillah, tetap bisa senyum karena tujuannya beda. Tujuannya Allah menjalankan perintah Allah. Paham Pak? Insyaallah. Kita mulai dari sekarang. Karena apa? Dari sanalah awalnya kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, iman yang sempurna. Ya. Iman sempurna itu manfaatnya apa? Manfaatnya menghapus seluruh dosa-dosa kita. Yang kedua, kuncinya masuk surga. Maka ada istilah miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa? Iman yang sempurna. Barangkali kita belum menjadi orang yang mempunyai iman yang sempurna, maka harus terus latihan lagi seperti tadi. Sehingga kata Rasul, ini sebelumnya sudah dijelasin juga. Pernah ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasul kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya." Karena Rasul diberikan kelebihan bisa melihat batin orang lain, Rasul melihat tadi belum iman orangnya. Sehingga Rasul bingung kalau nyebutin kamu belum beriman, nanti nggak mau masuk Islam. Kalau nyebutin iya kamu beriman, berarti bohong. Akhirnya Allah menurunkan ayat, katakan oleh Muhammad, jangan mengatakan saya telah beriman, tapi katakan saya telah berislam. Jadi orang Arab Badui tersebut sudah Islam tapi belum iman. Artinya iman yang sempurna. Terus apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita adalah dalam rangka menjalankan syariat kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dohir melaksanakan syariat, batin melaksanakan hakikat. Maka pada saat itu semuanya dijalankan, ibadah yang kita lakukan itu akan kembali manfaatnya kepada kita, dan Allah akan menganugerahkan kepada kita keimanan yang sempurna. Kita akan celaka
kalau menganggap di dunia ini semuanya punya pengaruh, pasti akan celaka. Contoh, orang yang menganggap bahwa bayangan pohon yang melambai ke jalan itu bisa menghalangi laju motor yang kita tumpangi, maka dia akan celaka. Celakanya apa? Celakanya dia akan berhenti, tidak melanjutkan perjalanannya, sehingga tujuannya tidak akan tercapai. Padahal bayangan pohon yang melambai ke jalan kan menurut logika tidak akan bisa menghalangi lajunya motor. Terus kenapa dia berhenti? Dugaan yang salah. Nah, hidup kita itu kadang-kadang sering banyak dugaan salah sehingga kita itu sering pusing, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Karena memikirkan sesuatu yang belum tentu ada. Yang jelas ada itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita menganggap bahwa ketika terjadi resesi itu apa ya? Moneter ya, kalau zaman dulu moneter. Pusing. Kabarnya udah ramai dari sekarang, resesinya belum terjadi, tapi sudah mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita mikirin sesuatu yang belum terjadi. Kenapa bisa terpikirkan? Karena kita menganggap bahwa benar-benar resesi ini akan mempengaruhi hidup kita jadi sengsara. Resesi ini kita anggap bisa mempengaruhi dagang kita jadi acak-acakan, ekonomi kita jadi hancur. Kita lupa bahwa bukan resesi yang membuat ekonomi jadi hancur dan maju, bukan. Tapi siapa? Allah. Yang jelas Allah yang ada gitu kan. Nah, pada saat kita punya keyakinan Allah yang mempunyai segalanya, maka semua hal yang menurut orang lain punya pengaruh akan dianggap oleh kita tidak ada semua. Ya, kita tetap akan ada pada baik. Orang yang menganggap di tempat gelap, sepi, ada hantu, maka dia akan celaka. Karena dia akan ketakutan, kemudian lari terbirit-birit ketika mendengar sesuatu yang jatuh. Pada saat dia lari dalam keadaan takut, tidak akan bisa mengontrol di depan ada apa, jatuh keseleo, atau bisa jadi lebih parah dari itu. Padahal nggak ada apa-apa, cuma buah dari pohonnya yang jatuh ke jalan. Karena dalam pikiran, itu hantu, lari terbirit-birit. Nah, maka dalam kehidupan nyata pun yang kita jalani ya seperti itu. Kalau kita menganggap makhluk Allah, kalau kita menganggap dunia ini semuanya ada pengaruh, maka kita akan salah. Sehingga solusinya adalah belajar dari sekarang bahwasannya setiap makhluk, baik itu pekerjaannya, sifatnya, apapun lah, tidak ada pengaruhnya. Allah yang bisa melakukan segalanya. Selain Allah tidak punya kekuatan. Karena kita sering baca juga dalam Al-Quran yang tadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala-galanya. Manusia, makhluk, baik itu tanaman, binatang, langit, bumi dan lain sebagainya, tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi terjadinya sesuatu. Keyakinan itu kalau sudah kuat, maka kita akan enjoy, akan tenang dalam menghadapi kehidupan. Kalau kata Agi zaman sekarang mah repot. Zamannya konten, zamannya TikTok, Instagram, Facebook itu kalau bikin konten katanya kan dapat duit ya, atau di endorse. Kalau followernya udah banyak, endorse itu numpang iklan ya. Numpang iklan kita dibayar karena followernya banyak, atau apalah gitu kan. Jadi sekarang berlomba-lomba bikin konten sampai neneknya dibikin jadi bahan konten buat lucu-lucuan gitu kan, yang neneknya susah ngomong ya. Suruh ngomong bahasa Indonesia karena biasa bahasa Sunda ya salah terus gitu. Itu lucu. Kalau Haji bilang sekarang
sekarang konten sudah dijadikan Tuhan rata-rata oleh manusia. Kenapa? Karena mereka menganggap konten ini bisa mempengaruhi kehidupannya. Niat bikin konten karena supaya viral, kalau sudah viral banyak yang endorse masuk TV kaya. Berlomba-lomba bikin konten. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaya. Mereka lupa bahwa yang membuat kaya itu adalah Allah. Konten ini hanya sebagai wasilah. Terus apakah nggak boleh bikin konten? Boleh, silakan bikin konten sebaik-baiknya. Tapi niatnya supaya mendapatkan ridho Allah. Kayak tadi lah, sholat kan nggak ada pengaruhnya. Tapi nggak boleh berhenti karena kewajiban kita selaku umat Muslim harus melaksanakan sholat. Kan itu yang susah. Kalau baca istighfar mungkin masih bisa dipaksakan. 100 kali dalam sehari insya Allah masih bisa dipaksakan. Tapi kalau untuk mikir bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah, setiap jamnya itu susah banget. Dalam sehari semalam kita berpikir melihat makhluk bergerak, pergerakannya itu ditakdirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kuat berapa jam dalam sehari semalam? Nggak kuat, seringnya lupa kan? Seringnya lupa. Ketika untuk sholat masih bisa percaya. Maka perlu menaruh perhatian yang sangat besar supaya kita bisa berlatih itu semua. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, bil ikhlasian kasyifu annahu ta'ala al-fa'ilu. Pakulam ma'akhlasta, dengan ikhlas maka akan terbuka hati dan pikiran kita bahwa Allah lah al-fa'il yang melakukan segala sesuatunya. Kita kan sering menganggap bahwa yang bisa itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengangkat barang yang bebannya cukup berat, kita anggap bahwa ini adalah kekuatan kita. Bahkan kalau kita mau telusuri dalam sholat pun kita anggap bahwa yang bisa sholat itu adalah kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Ketika kita punya uang besar, hasil dari kerja dan usaha, kita selalu menganggap hasil ini adalah jerih payah kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan agak sulit untuk mengeluarkannya. Karena apa? Sayang, kita yang capek, masa orang lain yang dapat untung, yang ngerasain enak banget tuh. Enak aja. Kerjaan dapat untung, kita bikinnya kayak gitu kan? Iya. Orang-orang fakir miskin kalau diberi sama kita kecil masih bisa, tapi kalau udah harus gede ngasihnya, kita pasti mikir enak banget. Kita yang kerja pergi pagi pulang malam capek, giliran ada hasil orang lain harus kebagian. Mikirnya pasti panjang. Kenapa? Karena kita lupa bahwa yang membuat kita bisa kerja kemudian ada hasil, yang membuat kita bisa usaha kemudian ada hasil adalah Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengingat itu? Maka harus punya jiwa ikhlas, harus mempunyai sifat ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah, kalau menurut bahasa, adalah tarkur riya, meninggalkan riya. Ini menurut bahasa. Ketika kita sholat, tidak ada keinginan untuk dipuji dan dilihat oleh orang lain, itu ikhlas. Ketika kita sedekah, tidak ada keinginan untuk dipuji dan dilihat oleh orang lain, dielulukan oleh orang lain, itu
itu ikhlas namanya. Tapi ikhlas menurut istilah beda. Pengertian ikhlas menurut istilah adalah takhlisul qalbi, membersihkan hati, ansa ibatis syaubi, dari setiap campuran-campuran yang menyampuri sehingga hati kita jadi kotor. Membersihkan hati dari setiap campuran-campuran yang mengotori hati kita. Itu harus dibersihkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, min baini farsin wa damin labanan khalisan, di antara kotoran, bahasa kasarnya tai, wadamin dan darah itu ada susu. Sapi di dalamnya itu ada sapi, ada darah dan kotoran dalam perutnya juga. Itu menyatu dalam satu tempat, tapi keluarnya bisa-bisa beda-beda. Kotoran ya dari tempat pembuangan, darah ya ada lubangnya, kemudian susu ada lubangnya. Padahal di dalamnya satu tempat bersatu, tai, darah, susu. Keluar susu ini dalam keadaan bersih, tidak bersatu dengan tidak bersatu dengan darah. Itu ada di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya itu diibaratkan seperti jasad kita. Kemudian darah diibaratkan seperti ruh kita. Kita punya dua unsur, jasad dan ruh, darah dan air kalau dalam Al-Quran. Tapi kita harus bisa mengeluarkan susu. Mana susunya? Tadi syariatnya dijalankan, sholatnya tetap dijalankan, tapi batin kita, akidahnya tetap lurus. Itulah susu. Jangan sampai begini, kita punya tai, dalam perut, punya darah, ketika keluar itu cuma jadi saja. Kita punya jasad, punya batin, ketika melaksanakan sholat, akidahnya salah. Itu diibaratkan yang keluar ini. Atau kita punya darah, punya ketika keluar darahnya saja. Punya ruh, punya jasad, yang dijalankan hakikatnya saja berakidah dengan baik, tapi nggak mau sholat. Susu ini adalah bagaimana caranya kita melaksanakan syariat, tapi hakikat hati kita tetap lurus dalam berakidah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi sekali lagi, ikhlas itu adalah takhlisul qalbi, membersihkan hati kita dari setiap campuran-campuran yang bisa mengotori kebersihan hati kita. Kalau dalam tasawuf diantaranya apa? Riya, ujub, takabur, sum'ah, dan sebagainya. Banyak sekali yang disebut dengan sifat madmumah, sifat yang dicela oleh Allah. Itu adalah yang bisa mengotori hati kita. Bersihkan itu semua, ganti dengan yang bersih. Seperti apa yang bersih? Ikhlas, tawadu, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Yang paling gampang untuk membersihkan hati kita dari setiap penyakit hati adalah dengan akidah yang baik, akidah yang lurus. Minggu depan kita akan jelaskan bagaimana cara supaya hati kita bersih dari kotoran-kotoran yang bisa mengotori hati kita. Dalam kacamata tauhid, bukan dalam kacamata tasawuf. Karena kalau dalam kacamata tasawuf biasanya agak repot juga, Pak. Riyadhah dan mujahadah. Bapak-bapak mungkin nggak sanggup. Mujahadahnya kan luar biasa berat. Di antaranya seperti harus uzlah misalnya ke tempat yang sangat sepi, tidak banyak kerumunan orang. Jauh dari aktivitas duniawi, tapak kalau bahasa kita. Karena agak susah kalau untuk melaksanakan tapak. Misalnya kita harus ke hutan sendiri kan,
istri ditinggalin, anak ditinggalin, susah. Tapi kalau dalam kacamata tauhid cukup ringan, cuma harus intens, tidak bisa per jam, harus per detik, latihannya setiap saat. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan bagaimana caranya membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dengan kacamata tauhid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.